Bagi negeri Pasundan, Jawa Barat, tentunya paham dan kenal betul dengan siapa itu Prabu Siliwangi. Karena memang Prabu Siliwangi ini sangat terkenal di daerah Jawa, khususnya untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Yogyakarta. Untuk nama asli Prabu Siliwangi sendiri adalah Anjeng Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata. Kebanyakan dari kita mungkin tidak mengenal nama asli Prabu Siliwangi dan hanya mengenalnya sebagai Prabu Siliwangi saja. Satu hal yang menjadi sejarah dan yang akan menjadi satu hal yang selalu diingat dari Prabu Siliwangi yang merupakan ayah dari Kian Santang ini adalah kebijaksanaannya dalam mengatur urusan kerajaan dan juga pemerintahan. Yang menjadikan Prabu Siliwangi sangat terkenal adalah kepandaiannya dalam meramal dan juga bisa melakukan hal bijaksana dengan memberikan keputusan yang tepat untuk rakyatnya di masa lalu. Sebenarnya untuk cerita dari Prabu Siliwangi memang banyak versi dan banyak juga yang memberikan versi cerita Prabu Siliwangi yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan cerita untuk Prabu Siliwangi tentunya akan ditentukan dari sudut mana kita akan menilai Prabu Siliwangi itu sendiri. Dalam sejarah keturunan Prabu Siliwangi dan silsilah yang masih hidup, tentu saja diharapkan semua keturunan dan juga silsilah yang dimiliki Prabu Siliwangi akan mempunyai sifat dan watak yang sama dengan Prabu Siliwangi pada zaman dulu. Kebanyakan orang zaman dulu memang menilai Prabu Siliwangi sebagai seorang yang sakti dan tidak terkalahkan oleh siapapun. Dalam sejarah raja yang ada di negeri Pasundan, memang hanya Prabu Siliwangi sajalah yang mempunyai kekuatan super dan mempunyai satu kekuatan magis yang tidak bisa terkalahkan. Ini juga yang kemudian membuat orang Sunda khususnya bangga telah mempunyai raja pada zaman dulu seperti Prabu Siliwangi. Untuk menemukan ciri keturunan Prabu Siliwangi dan silsilah yang masih hidup saat ini memang bukan menjadi hal yang akan mudah dilakukan. Namun, ada beberapa ciri yang bisa dijadikan acuan bagi kita yang ingin tahu jejak dari keturunan Prabu Siliwangi yang ada sekarang ini. Berikut ini ada 3 falsafah hidup yang kemudian banyak digunakan orang dalam menentukan titisan atau keturunan dari Prabu Siliwangi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, Rama pendiri kepala kampung. Maksud dari filsafat keturunan Prabu Siliwangi yang satu ini adalah kebanyakan keturunan dari Prabu Siliwangi akan menjadi kepala daerah yang mempunyai satu tugas, yaitu membimbing dan juga melayani seluruh rakyat yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga, Raja Prabu pemimpin seluruh rakyat. Untuk arti dari filsafat keturunan dari Prabu Siliwangi yang satu ini adalah keturunan dari Prabu Siliwangi akan mempunyai tugas memimpin dan juga membuat kebijakan atas nama rakyat yang nantinya akan digunakan untuk mengatur kegiatan dari rakyatnya. Dari 3 filsafat keturunan dari Prabu Siliwangi yang ada tadi, kemudian memang akan dijadikan acuan dalam menentukan keturunan dari Prabu Siliwangi yang masih hidup sampai sekarang ini. Dan 3 falsafat yang disebut tadi tersebut juga kebanyakan dipercaya oleh para orang Sunda yang memang masih mempercayai adanya keturunan dari Prabu Siliwangi yang masih ada sampai saat ini. Tidak semua orang memang akan percaya dengan adanya keturunan dari Prabu Siliwangi yang masih hidup sampai dengan sekarang. Namun, untuk orang di Pangandaran dan juga Pasundan, hal ini merupakan satu hal yang masih dipercaya mereka kalau orang atau keturunan dari Prabu Siliwangi masih ada di sekitar mereka. Dari falsafat untuk menentukan keturunan Prabu Siliwangi dan silsilah yang masih hidup yang disebut tadi, ada beberapa keunikan sendiri yang harus kita pahami. Beberapa orang Sunda
khususnya untuk orang Pangandaran, percaya kalau ciri dari keturunan Prabu Siliwangi juga bisa dilihat dari ciri fisik yang akan bisa dilihat dengan mata telanjang. Berikut ini ada beberapa tanda fisik atau ciri yang bisa kita lihat secara langsung untuk para keturunan dari Prabu Siliwangi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kebanyakan orang percaya kalau keturunan dari Prabu Siliwangi akan mempunyai tahi lalat yang membentuk segitiga yang tidak semua orang akan mempunyainya. Ciri fisik yang seperti ini, bentuk tahi lalat yang segitiga, tentunya akan menjadi tanda seseorang merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi. Kalau kita penasaran dengan apakah seseorang adalah keturunan dari Prabu Siliwangi atau tidak, maka kita bisa mencari di bagian badan yang ada tahi lalatnya. Yang kedua, ada makna sendiri dari adanya tahi lalat dengan bentuk segitiga yang dipercaya akan ada di bagian tubuh para keturunan Prabu Siliwangi. Bentuk segitiga dari tahi lalat ini mempunyai arti dari Tri Tanggu Sandabhuwana. Ini yang mempunyai arti sebagai pedoman hidup yang dulu digunakan oleh Prabu Siliwangi. Diharapkan memang dengan adanya tanda ini menjadi salah satu hal yang nantinya diharapkan keturunan dari Prabu Siliwangi akan lakukan untuk kedepannya, sama dengan apa yang dilakukan Prabu Siliwangi pada zaman dulu. Dengan adanya 3 falsafat hidup keturunan dari Prabu Siliwangi yang disebut tadi, memang bisa kita katakan sebagai salah satu sejarah budaya luhur yang didapatkan dari kehidupan yang telah dijalani oleh Prabu Siliwangi selama masa hidupnya. Sebagai seorang yang tinggal di Jawa, tentunya kisah berkaitan dengan Prabu Siliwangi akan menjadi salah satu cerita dan kisah yang patut untuk kita tiru. Apalagi dengan mengingat apa yang telah dilakukan Prabu Siliwangi kepada rakyatnya. Tentunya para pemimpin yang ada sekarang juga harus mempunyai watak dan juga sifat yang sama hebatnya dengan Prabu Siliwangi pada khususnya. Itulah tadi beberapa ciri dan juga filsafat yang berhubungan dengan keturunan Prabu Siliwangi dan silsilah yang masih hidup dari Prabu Siliwangi yang dipercaya masih ada dan hidup di sekitar kita sekarang. Karena memang untuk cerita berkaitan dengan Prabu Siliwangi akan ada beberapa versi yang akan berbeda satu sama lainnya. Kalau memang akan ada beberapa perbedaan dalam menjabarkan ciri dari keturunan Prabu Siliwangi yang ada sekarang, diharapkan memang akan menjadi satu hal biasa karena kebanyakan sejarah yang ada dulu mempunyai banyak versi yang berbeda. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.